Kelenteng Tekseng Bio di Jalan KH. Fudoli, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Berdasarkan pantauan pada Minggu, 15 Februari 2026, sore, nuansa merah khas Imlek mulai memenuhi sejak awal masuk ke lokasi kelenteng. Semakin masuk dalam ratusan lampion terpasang di teras hingga halaman depan, menandai persiapan menuju perayaan yang jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Sejumlah bagian kelenteng juga nampak cerah berwarna merah yang belum lama dicat. Selain itu, sebanyak 13 altar di lokasi itu yang sudah terlihat bersih dan tertata rapi. Selain dekorasi, umat juga telah mulai memberikan persembahan berupa makanan yang akan digunakan dalam sembahyang. Makanan ini terdiri dari berbagai jenis, seperti buah-buahan, dodol, dan kue khas Imlek lainnya. Bioking Kelenteng Tekseng Bio, Suhendri mengatakan, persiapan bersih-bersih kelenteng dilakukan sejak Kamis, 12 Februari 2026. Adapun pembersihan patung-patung dewa atau kimsin dilakukan pada Jumat, 13 Februari 2026. Menurutnya, tradisi bersih-bersih bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan memiliki makna mendalam bagi umat sebagai bentuk penghormatan serta persiapan hati memasuki tahun baru yang diharapkan membawa keberuntungan dan keharmonisan. Ia menjelaskan, kelenteng ini dibangun pada 1825. Ada 13 dewa Kongco yang terdapat di kelenteng ini. Pertama Tian Tikong yang merupakan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada altar ini tidak terdapat patung dikarenakan Tuhan. Kemudian, Lim Tai Sukong, Dewa Rezeki, Tutukong, Dewa Bumi, Tuan Tekun, Panglima Perang, Chow Wukun Kong, Dewa Dapur, Kuan Te Kun, Tai Suya, Irlang Sen, Trinabi, Kuan Bosat atau Dewi Kuan Im, dan Lai Losin. Air, udah itu, udah kelar ya kita taruh lagi kimsinya, udah panin udah taruh lagi, tuh taruh lagi, udah gitu doang. Sama ini sih paling pasang lampion, orang pasang lilin, tuh pakai. Nah kayak gini kan nih Pak nih, yang ada namanya nih di lampion. Nah misalnya tuh orang mau pakai nama almarhum atau nama toko atau nama sendiri boleh. Lilin juga sama dia. Total ada berapa mungkin lampion? Kalau lampion kita kan ini kan satu baris ini kan ada 9 tuh. Iya. 9 berarti 9 kali 10 lah ya. Udah ketahuan 90. Kan kalau pasang nama kan dia sepasang kiri kanan. Tuh kayak ini lilin juga sama kiri kanan, yang tadi Bapak lihat di dalam juga sama kiri kanan. Tuh. Tadi udah proses pembersihan altar sama patung Dewi Dewa ya. Udah dilakukan juga ya kemarin. Dilakukannya pada tanggal 4, tapi sebelum mandiin kimsin. Sebelumnya nih ya, saya Biokong tuh sama umat-umatnya kita ngebersihin abu. Tuh yang itulah siola ya, yang buat nancepin dupa. Iya. Itu kita kan di dalamnya kan kotor tuh, bukannya kotor sih, ada bekas batangan Pak. Kalau bekas batangan nih kita sembayang nih. Nah ini kan batangnya ini kan masih ada api nih. Nanti bisa kebakar di dalam gitu Pak. Nah makanya kita bersihin, kita korek, diayak. Diayak kalau udah halus nih. Tuh kita taruh dulu nih di bak yang baru. Ntar siolonya itu kita lapin, kita bersihin. Biar apa? Biar mengkilap. Kan itu kan kotor ya. Debunya nempel, debu bekas asap. Ya bekas asap kan banyak ya. Kita poles dah tuh, kita bersihin. Biar apa? Biar mengkilap lagi itu kayak gitu kan tuh. Mengkilap kan ya. Jadi katanya bagus. Udah tuh baru kita masukin lagi ke siolonya ya, kita bikin rata lah kayak gunung ya, biar kelihatan bagus. Udah itu baru mandiin kimsin kemarin tanggal 4 Pak. Kita sembahyang dulu ritual, bilang sama beliau, ini hari saya mau mandiin kimsin. Tuh. Kita sembahyang lah ya, kasih tahu nih mau mandiin kimsin, hari ini semua kita bersihin, karena deket lagi mau Imlek. Bersihin, dipandiin semua kimsin dewa-dewinya. Tuh dipandiin, udah itu keluarkan ya. Nih atasnya gentengnya kita bersihin pakai air sama sabun. Kenapa pakai sabun? Kalau ada yang debu-debu yang bandel kan
kayak bekas dupa kan ya, asapnya ngebul tuh, warnanya coklat. Gusek kan juga bersih sendiri. Itu kayak di atas kan tuh pada bersih kan tuh. Gentengnya terus dalamnya kita bersihin semua. Udah itu, udah kelar, bisa tekin lagi. Tekin semua. Udah kelar nih semua. Bawa kotor kita sapu, kita pelin lagi. Udah gitu. Ada pengecatan ulang atau? Kalau pengecatan nah berhubung tuh yang itu dicat jendela, tuh batas ini dicat. Ah ini pintu dicat. Ya kalau dibilang lah 35% dicat baru lagi. Kalau di sini ada berapa altar dan apa? Total semua ya ada 12 meja altar termasuk sama petilasan nomor 13. Ada apa? Bisa dijelasin satu-satu. Kalau yang pertama Giok Ong Sante atau bisa dibilang Tien Tikong atau Tuhan Allah. Nah, kenapa dia kagak ada altar, kagak ada patungnya? Nah, karena dia kan Tuhan yang Maha Esa. Nah, dia kalau Tuhan kan nggak berwujud, nggak berbentuk. Nah, ini Tikong atau Giok Ong Sante. Nomor 2 ada Kongco Sian Tekong. Nah, Kongco Sian Tekong itu bisa dibilang Kongco Yan Sian Sante atau dewa langit bagian utara. Tuh, abis nomor 2 dia ada nomor 3 tuan rumahnya Kongco Lim Tai Sukong, Kongco Wugong, Kongco Wenggong. Nah, dia Kongco spesialis tabib pengobatan. Nah, di kiri di kanannya taicangnya Kongco Wugong, Kongco Wenggong. Yang satu megang pedang, yang satu megang stempel. Nah, di bawah Kongco Lim Tai Sukong nomor 4 Kongco Tuti Pakung, dewa bumi. Nah, dia sepasang tuh suami istri dewa bumi. Itu dia mengatur bumi ya. Nah, tugasnya nomor 4. Terus nomor 5 dewa rezeki Kongco Cek Cengsin atau Puto Cengsin. Nah, dia tuh misalnya nih orang yang mau berangkat kerja atau apa sebaiknya ke dia dulu minta dibukakan pintu rezekinya gitu. Nah, habis Kongco Cek Cengsin ada nomor 6 Kongco Kwan Tekun atau Kwan Setekung. Dia dewa perang. Nah, panglima perang dulunya. Habis Kongco Kwan Tekun lagi ke sini Trinabi atau Buddha. Nah, ini biasanya dia kalau Trinabi 3 patungnya. Itu di tengah ada Buddha, di sebelah sini ada Tesang Lokun, di sebelah kanan ada Konghucu. Nah, itu Trinabi 3 ajaran. Habis Trinabi ada Kuan Im Pusat. Nah, Kuan Im Pusat ya orang-orang pada umumnya udah tahu lah ya di Kuan Im ya. Dia tuh Dewi Welas Asih. Nah, terus yang ono Kongco Liloca. Tuh dia bisa dibilang ya panglima kayangan. Jenderal perang juga bisa dibilang dewa anak. Ciri-cirinya dia pakai ring sama tombak sama kakinya ada bola api. Kongco Liloca. Habis Kongco Liloca nomor 10 Kongco Cao Kukong. Kongco Cao Kukong itu dewa dapur. Dia bertugasnya mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia di alam ini, di kehidupan bumi ini ya. Misalnya nih, maaf ya, saya nih dicatat perbuatan baiknya selama setahun ini berapa persen, misal perbuatan buruknya berapa persen. Nah, ntar dia laporan Pak nih, dia laporan kemana? Ke sini tuh ke Giok Ong Sante atau ke Tikong. Nih si Hendrik perbuatan baiknya segini, perbuatan buruknya segini. Udah laporan dia. Nah, udah itu nomor 11 sebelah sana tadi Kongco Tasweya, dewa bintang dan rembulan. Nah, dia yang mengatur kayak Ciong tuh ya. Nah, dia tuh sembayangan Ciong di dia, Kongco Tasweya. Dan Sio-sio dia. Terus abis Kongco Tasweya ada Kongco Elangsen. Nah, dia mata 3. Kalau nonton Sugokong kan ada tuh yang musuhnya Sugokong. Nah, dia tuh Elangsen. Nah, dia panglima kayangan. Nah, dia bertugasnya kalau ada siluman, ada iblis, dia yang maju duluan.
Tuh air langsung. Nah terakhir nomor 13 yang petilasan. Ada Mbak Raden Surya Kencana, ada Aki Jenggot atau Tai Ji Lause. Ya ada Tai Lause, ada Ji Lause. Di Lause itu ya Imam Sujono, ada Mbak Sabin. Nah itu petilasan. Setelah itu udah 13 atar, udah nggak ada lagi. Jangan lupa subscribe ya.